Hai Kamino, apa kabar? Kembali dengan saya Masud dari Departemen Purchasing dan saya Ismi dari Departemen Injection. Selamat datang di podcast Kamino Industrial Indonesia. Imajinasi tanpa batas, kualitas berkelas. Jangan lupa juga ya follow semua sosmed PT Kamino Indonesia. Dari mulai YouTube, Facebook, TikTok @PT Kamino Indonesia. Di bawah sini ya nanti linknya. Podcast Kamino kali ini kita akan bahas tentang Kamino Industrial Indonesia bersama seseorang yang cukup disegani di PT Kamino ya. Penasaran kan siapa orangnya? Nah, sebelum kita ngundang narasumbernya datang ke sini, ngomong-ngomong nih, mumpung lagi long weekend, nggak pengen tuh ngajak keluarganya ke sini Pak? Pengen sih. Tahu nggak di Jombang ada yang lagi hits? Ada. Kemarin aku lihat di iklan ada itu. Di mana Pak? Ada satu hotel ya, namanya kalau nggak salah itu Hazana Hotel. Wah, keren tuh tempatnya. Murah sekantong Pak? Wah, aman sekali. Udah murah, masih baru juga, estetik juga. Wah. Fasilitas banyak, harganya murah banget. Spill alamatnya dong. Alamatnya nanti mungkin bisa dilihat ya di bawah sini ya. Di bawah sini ya alamatnya ya. Dan by the way, Azana ini juga punya restoran loh. Kalau untuk makanannya sih kualitasnya cukup bagus. Wah, rekomendasi juga nih buat besok kalau mau buka bersama sama teman-teman dan keluarga. Nanti kontak marketingnya aku kasih kamu ya. Boleh. Wah, cocok nih Kamino semuanya yang mau hari ini yang mau besok-besok buka bersama, acara keluarga, kayaknya cocok nih ke hotel apa tadi namanya? Azana Hotel. Azana Hotel. Lokasinya strategis juga ya di Iya, Jombang. di Jombang kota itu kayak. Nah, nanti coba lihat di sini ya alamatnya. Kan nggak enak nih ngobrol cuma berdua. Iya. Kita undang aja narasumbernya ya. Boleh. Boleh. Ini narasumber kita dari tim HSE sekaligus sekretaris dari 3 bos kita. Jadi satu orang melayani 3 bos. Keren sekali. Jadi semua jadwalnya pos 3 ini satu orang ini yang handle. Mari kita undang. Ini dia. Nah, ini teman-teman, perkenalkan, ini Ibu Jenny, mungkin dari tim HSE yang pentolan HSE ya. Kalau bukan tim ya, dia pentolan HSE di Kamino juga, sekretaris di Kamino juga. Wah. Apalagi Mbak? Kenalan dulu deh, Mbak Jenny biar kenalan dulu. Iya. Bisa dikenalkan dulu namanya siapa, dari departemen mana, jabatannya apa. Oke. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Jenny. Aku rasa teman-teman udah sering kelihatan aku warawiri lah ya di area produksi ataupun di area kantor. Tapi menurutku teman-teman itu lebih banyak mengetahui kalau aku dari Departemen HSE. Nah, sebelum aku join di HSE, awal rekrutmen itu aku jadi sekretaris dulu di sini. Sekretaris dari 3 bos. Seperti yang teman-teman tahu. Nah, setelah sekretaris terus akhirnya aku ditawarin nih, mau nggak bantu HSE. Terus kalau kegiatanku sih antara HSE dan juga sekretaris itu nggak 50-50, lebih banyak ke HSE daripada ke sekretarisnya untuk saat ini. Karena apa? Kalau bos lagi nggak di sini, berarti aku nggak terlalu hektik dengan jadwal sekretaris. Lebih ke HSE, lebih ke produksi, lebih ke kantor. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau sekretaris ini aku bukan cuma sekretaris bos ya, lebih ke sekretaris perusahaan. Jadi kalau memang teman-teman SPV atau teman-teman admin yang biasanya butuh ngobrol ke bos atau ke Nina, bisa ngomong ke saya, seperti itu. Jadi ini jembatan dari departemen kita ke bos kita. Jadi biar semua komunikasinya kita lancar ke. Nah, ngomong-ngomong juga nih Mbak Jen, bisa diceritakan dulu nggak Mbak Jen, latar pendidikan Mbak Jenny dulu itu bagaimana? Kok bisa sampai jadi sekretaris bos kayak gini Mbak Jenny?
Sebenarnya dulu aku itu ngambil kuliah jurusan hukum. Wah, Jurusan keren. hukum. Nah, Dan matematik nih. hukum lebih spesifiknya itu hukum pidana. Nah, terus habis gitu setelah lulus aku ditawari untuk kerja jadi HRD. Jadi sebelum di Camino ya teman-teman. Jadi salah. Aku ulang. Masuk di notaris dulu. Habis notaris terus baru jadi HRD. Jadi pas awal lulus itu udah berkecimpung di dunia hukum itu mungkin sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun. Nah, entah kenapa rezekinya akhirnya ditawari jadi sekretaris. Awal mulanya sebelum kerja di Camino, jadi perusahaan yang sebelumnya itu bos itu juga menawari kira-kira mau nggak jadi sekretaris bos atau ownernya. Nah, terus aku bilang ya saya coba dulu Pak, karena kan nggak ada pengalaman, belum pernah jadi sekretaris dan mengemban ilmu sekretaris itu nggak ada, biasanya kan cuma hukum. Terus habis itu ya udah dicoba aja, akhirnya aku kerjanya di Jakarta waktu itu. Terus seiring berjalannya waktu, mungkin bosnya juga cocok dan apalagi biasanya sekretaris itu kan memang harus dituntut multitasking, makanya bos itu agak suka aku bisa ngerti hukum, punya background HRD juga, jadi ya udah akhirnya berjalan kurang lebih di perusahaan sebelumnya itu kerja 3 tahun, terus akhirnya balik lagi ke Surabaya, terus bergabung di sini. Pengalamannya udah banyak ya berarti Mbak Iya. Bu Jenny ini. Iya. Next Mbak Jenny, kita mau nanya-nanya lagi. Mungkin banyak orang ya yang nggak tahu sedetail apa pekerjaannya sekretaris atau HSE di sini. Bisa nggak Mbak Jenny bantu jelasin lah sedikit-sedikit job desk-nya? Jadi kalau basicnya sekretaris perusahaan ya, kalau sekretaris perusahaan itu biasanya kita lebih yang pertama memastikan kebutuhan dari bos ketika visit, ketika beliau berkunjung ke sini, kebutuhannya apa, mungkin mulai dari tiketing, terus dia jadwalnya datang jam berapa, penjemputan, nah itu yang untuk bos. Terus makan siangnya gimana. Yang kedua memastikan beliaunya itu butuh apa ke kantor. Dia butuh laporan apa yang harus ditunjukkan atau disubmit ke beliau. Terus apalagi kan bos kita ini tidak fasih berbahasa Indonesia, biasanya kan Mandarin, Inggris sama kantor. Nah, biasanya kalau report itu masih dalam bentuk bahasa Indonesia, biasanya itu aku translate ke bahasa Inggris. Karena kan kebetulan bos ini bisa bahasa Inggris, kalau bahasa Mandarin kurang bisa. Bener-bener multitasking sekali ya kan? Bahasa Mandarin bisa, Indonesia bisa, Berarti bahasa Jawa bisa. Google Translate ini. Iya. Sekretaris versi Google Translate juga dia. Wah, keren sekali memang. Itu terus nyiapin kebutuhan laporan report produksi, terus misal ketika ada tamu yang mau visit ke perusahaan, nah jadwalnya itu kita harus tahu, kita harus prepare apa aja, mulai dari biasanya kan kalau misalnya customer datang itu bos itu minta welcome board, yang biasanya untuk nyambut tamu, nah itu kita harus prepare. Kurang lebih kerjaan sekretaris itu sebenarnya sama seperti apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma manajemen gitu. Iya, manage kebutuhan seseorang, ya sama lah. Terus kalau yang HSE itu kan kepanjangannya Health, Safety, Environment. Nah, jadi kita harus memastikan terkait keamanan, kesehatan, lingkungan di area perusahaan. Jadi misalnya ada patrol setiap hari atau setiap jam, jadi ada jadwalnya. Kita patrol keliling ke area produksi, misal ada yang tidak menjalankan sesuai dengan SOP, contoh misalnya, nah ini kebetulan injek kan, nah, teknisi misalnya, teknisi kan harusnya pakai helm ketika mereka memperbaiki mesin. Kan kadang teknisi itu istilahnya setengah badan harus masuk ke mesin ya untuk melihat kondisinya. Ketika mereka nggak pakai helm, terus mereka pas lupa dongak kebentur. Nah, itu salah satu contohnya. Banyak sih, departemennya kita ini kan banyak tuh. Jadi memang tugas dari HSE ini juga
harus selalu mengingatkan juga ya terkait keselamatan kerja, terus terhadap lingkungannya, mungkin ini kurang bersih bisa dibantu bersihkan nggak sama mungkin ada dari tim GE juga itu bisa bantu kita ya. Sama kan kalau misalnya kita membangun perusahaan jangan memberikan efek atau impact negatif ke tetangga. Makanya kalau misalnya limbahnya bau atau limbahnya mencemari lingkungan sekitar itu kan juga nggak baik. Makanya ada HSE yang seperti tadi environment. Jadi kita juga harus menjaga lingkungan. Berarti ruang lingkupnya memang benar-benar luas sekali ya Pak. Jadi bukan sampai ke lingkungan warga sekitar juga. Bukan hanya di dalam perusahaan ya, jadi untuk lingkungan di Kamino ini tetap kita harus perhatikan juga ya. Betul. Dan selama ini kita juga selalu kontrol dari Bu Jenny, kita lihat ya sering kontrol ya, dikontrol ini ada nggak yang sampai keluar ke lingkungan warga. Ternyata selama ini kita nggak ada protes dari warga ya Bu. Memang terbaik tim AS menjaga hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Nah ini ngomong-ngomong di setiap pekerjaan itu kan pasti ada tantangan ya. Pasti ada tantangan. Kita mulai dari yang paling banyak tantangan ini kan HSE ini banyak tantangan sekali. Nah bisa diceritakan ini? HSE itu tantangannya banyak. Karena apa? Karena kan HSE itu sama seperti ibu ya menurutku. Jadi ibu itu ketika menginformasikan sesuatu yang tidak boleh ke anak-anaknya, kan ibu itu pasti mengulang terus. Nah, HSE itu juga sama, seperti ibu yang ngomong ke anaknya, jangan lupa pakai helm ya. Pakai, terus kita pergi helmnya dicopot. Terus datang lagi, ada orang HSE nih, helmnya dipakai lagi. Jadi kita tiap hari itu kayak singit-singitan. Jadi ketika ada orang HSE datang, kita pakai nih. Iya. Kayak spray gitu, nggak pakai masker. Wah, ada orang HSE. HSE kan biasanya identik ketika keliling produksi pakai helm merah. Iya. Kalau udah ada merah-merah jalan, mereka pasti bingung. Mereka pakai APD. Orangnya pergi, dicopot. Karena mungkin warna merah itu kan memang daya tangkap kita terhadap warna merah itu kan cepet tuh. Lebih gampang dinotis. Iya, wah ada merah-merah langsung. Gitu ya. Alarmnya kan otomatis. Otomatis gitu ya. Nah, ada juga sih Bu ini beberapa kayak ketidaknyamanan ya dari beberapa teknisi atau mungkin pekerja kita ya. Jadi mereka kadang ngomong itu gini, aku kalau pakai alat-alat safety itu kadang nggak nyaman waktu buat kerja, nggak enak, sulit buat gerak atau gimana. Itu terbatas, jadi area kerjanya terbatas. Iya, tapi resiko juga kan kalau misal mereka ketika kerja terus nggak pakai APD pas kebentur atau kejatuhan apa kan mereka yang rugi kan. Iya. Betul sih memang. Jadi APD itu memang pada dasarnya kan memang hanya untuk melindungi ya. Tapi APD itu menurutku lebih banyak poin plusnya daripada negatifnya. Negatifnya itu memang seseorang itu pasti akan lebih terbatas mobilitasnya atau pergerakannya jauh lebih slow istilahnya. Tapi di lain sisi kalau misalnya katakanlah ambil contoh departemen injek tadi kan spray lah. Spray itu kan kita tahu setiap hari mereka itu pasti berkutat dengan bahan kimia, bahan chemical yang teman-teman tahu kimia itu konotasinya negatif ya, kurang baik untuk badan, untuk menghirup napas. Kalau misalnya setiap hari itu mereka tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri dan terpapar, pasti efek negatifnya ke mereka. Paling simpel apa? Contoh misal paru-paru basah. Itu terus habis itu kalau bekerja di area bising, nanti jadi turun pendengarannya. Dublek Pak. udah dikit ya. Sensor ya. Dari tantangan HSE kan udah. Nah ini mungkin lebih kompleks lagi ya, tantangan sebagai seorang sekretaris. Ini kan apalagi Mbak Jenny ini ada 3 bos, ya toh. Jadi satu bos ini mungkin ini tantangannya gimana? Tantangannya banyak ya, berat ya. Berat ini, apalagi berat. Satu perusahaan juga ya. Karena kan kita tahu Kamino ini kan
basicnya family business atau perusahaan keluarga. Jadi ya sebenarnya kalau kita bekerja dengan banyak bos, itu yang paling penting kita tidak boleh menggunakan hati. Jadi apa yang diomongkan ke bos, misalnya bos itu kurang suka performa kerja kita slow, performa kerja kita lambat, atau dia nggak suka dengan cara kerjanya kita, ya udah, kalau misalnya dikasih tahu, istilahnya bukan dimarahin ya, kalau nggak cocok kan pasti dikasih tahu, itu jangan dimasukkan ke hati, didengarkan, kalau memang bisa diperbaiki, kalau memang kalian nggak pas atau nggak nyaman atau nggak bisa diperbaiki, ya dikomunikasikan aja ke bosnya, karena bos ini, karena kan mereka ini mindsetnya lebih maju ya menurutku. Jadi ketika kita ada tidak kecocokan, biasanya aku ngomong ke bos, oh nggak sebaiknya gini-gini tak. Jadi mereka itu masih open to discuss ketika nggak cocok. Dan menurutmu gimana loh? Menurutmu gimana? Nah itu kita bisa sampaikan. Tapi balik lagi, karena kan sekretaris itu kan pada dasarnya personal assistant. Jadi kita juga sebagai seorang sekretaris tuh harus bisa membaca mood bos. Atau ini membaca. Berarti harus kenal lebih dalam juga, benar nggak? Membaca situasinya dia, lagi sibuk atau enggak. Kalau misalnya sibuk ya jangan diganggu. Kalaupun urgent berarti kita harus ngomong ke beliau, bisa enggak kita minta waktunya sebentar. Karena kan ya kita tahu ya, pressure-nya bos itu pasti akan lebih besar. Ya, kita taunya bos ini cuma nyuruh doang ya. Padahal sebenarnya mereka itu mikirin orang satu pabrik. Iya. Ya. Wah ini kita nggak produksi, kita nggak bisa gaji orang. Betul. Kita nggak bisa lanjut produksi ini. Nah, jadi yang dipikirkan bukan dirinya mereka sendiri, bukan keuntungan mereka secara pribadi, tapi keuntungan satu pabrik. Iya, betul. Makanya kalau misalnya bosnya udah muring-muring gitu ya, nah itu sebenarnya dia nggak muring-muring untuk dirinya sendiri, karena mereka nggak achieve. Misalnya mereka minta, katakanlah mereka membayangkan, wah aku bisa profit 100% nih, nah, kan nanti impactnya ke karyawan juga. Nah, tapi kalau ketika mereka turun, nah, mereka pun pasti juga sedih. Makanya kadang itu memang berat ketika kita tidak memposisikan diri kita yang memiliki usaha itu. Tapi ketika kita sudah di titik itu, kita bisa merasakan, oh iya, dulu bosku kayak gini tuh kayak, berarti dia merasakan seperti ini. Berarti ini salah satu pesan juga ya buat tim di Camino ya. Kita ini kerja itu nggak cuma cari uang, ya toh? Kita harus sama-sama saling memiliki ya. Betul. Jadi kita harus memiliki, wah ini barangnya tak pakai kerja terus, kita harus rawat tiap hari. Jangan sampai alat cepat rusak kita beli lagi alat. Jadi pengeluaran perusahaan cuma ya gini aja. Betul. Makanya harus dijaga, aset perusahaannya dijaga supaya cuannya lebih banyak, gajinya kita bisa naik. HRD tolong dicatat, gaji naik. Nah, kalau gitu ngomongin 3 bos nih, karena Bu Jenny kan asistennya nih, pasti sedikit-sedikit tahu sejarahnya bos nih. Boleh nggak diceritakan juga, Pak? Nah, kalau sejarahnya sih aku belum mengenal, bukan mengenal ya, nggak terlalu detail dan terlalu dalam. Cuman setauku dulu itu kan papanya bos ini, jadi yang running perusahaan duluan ini adalah papanya si bos ini. Founding father-nya ya? Chance brother ini. Nanti kalau teman-teman pas kelihatan ada konten yang memperlihatkan area Camino, biasanya itu ada batu di depan. Nah itu foundernya, papanya. Nah terus punya anak 3. Nah, dari 3 bersaudara ini, mereka yang running bisnisnya Camino sampai sekarang. Jadi awalnya kita ini pusatnya di Hong Kong, terus baru melebarkan sayap ke Indonesia. Jadi dari 3 ini, yang pertama itu Mr. Allen. Terus yang kedua ini Mr. Kaysen, yang ketiga ini Mr. Wilson. Yang paling ganteng. Iya, paling ganteng. Siapa yang paling ganteng? Mr. Wilson. Mungkin itu favoritnya. Di-spill ya nanti ya.
Favoritnya anak-anak paling murah senyum katanya. Nah. Jadi dari 3 bersaudara ini yang membantu ayahnya running bisnis hingga saat ini. Dan udah puluhan tahun. Tapi kalau dari 3 Chinese brother ini yang paling sering teman-teman kelihatan biasanya Mr. Jason sama Mr. Wilson. Itu Karena ya. kalau Mr. Allen ini biasanya beliaunya bekerja di balik layar. Jadi Wah. dia hanya memantau istilahnya. Sutradaranya berarti. Sutradaranya. Sutradara. Yang Mr. Jason sama Mr. Wilson ini yang lebih banyak di lapangan, ketemu sama customer, terus lebih banyak berinteraksi dengan pekerja. Aktornya berarti Mr. Wilson sama Mr. Jason ya. Iya. Itu. Itu sih. Nah ini balik lagi ke HSE ya. Ini mungkin banyak teman-teman juga yang nggak paham ya. Sevital apa sih HSE ini untuk satu perusahaan itu? Kalau HSE itu sebenarnya menurutku yang paling vital ya. Karena balik lagi HSE itu pekerjaan yang tidak kelihatan sebenarnya. Jadi kerjaannya mereka itu cuma jalan-jalan, ngelihat apa yang tidak sesuai dengan peraturan, terus bisanya cuma ngomel-ngomel, Ya, terus marah-marah. notis Ya, remind. terus Foto-foto. minta uang ke finance gitu, Iya. beli APD. Nah, kan pengeluarannya paling banyak. APD itu lumayan mahal juga loh APD, ya. nah, Apalagi, kan? ya, apalagi kalau memang APD itu benar-benar kualitasnya itu sesuai dengan standar SMI biasanya kalau kita punya ya, itu harganya bisa gila-gilaan. Nah, itu. Makanya kalau HSE itu sebenarnya departemen yang jokesnya HSE itu ya departemen yang kerjanya tidak kelihatan tapi paling banyak pengeluaran. Ya. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau diomong vital, menurutku iya vital. Itu dari segi safety-nya. Tapi kalau vital secara keseluruhan perusahaan, ya paling vital pasti produksi. Kalau nggak ada produksi jalan, HSE kan nggak mungkin Yeah. jalan juga toh. Nah, kalau vitalnya HSE itu lebih ke keamanan pekerjanya, kesejahteraan pekerjanya. Jadi kalau sebenarnya ketika mereka atau karyawan itu tidak menggunakan APD, yang rugi itu sebenarnya mereka sendiri. Kasarannya ya, ketika karyawan itu tidak mencintai atau melindungi dirinya dengan menggunakan APD yang sudah di-provide perusahaan, yang rugi pasti akan mereka sendiri. Iya. Karena apa? Karena perusahaan itu pasti akan cepat turnover-nya untuk mencari karyawan replacement. Betul kan? Iya. Nah, itu negatifnya seperti itu. Tapi pada dasarnya APD itu merupakan level terendah. Nah, ini sedikit edukasi ya. Ting, nanti tolong munculkan editor edukasi. Jadi edukasi APD itu merupakan level paling rendah. Yang pertama itu sistem eliminasi. Jadi menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua itu substitusi. Substitusi itu ketika bahaya itu tidak bisa dihilangkan, bisa diganti dengan yang lebih rendah resikonya. Contoh misalnya mesin crusher yang terlalu besar, kemungkinan manusia itu bisa masuk ke dalam. Dikecilkan mesin crushernya. Nah, itu substitusi, eliminasi, substitusi, terus rekayasa engineering. Nah, seperti kan kalian tahu kalau di sini tuh banyak engineering. Nah, engineering ini tugasnya untuk menganalisa ketika ada produk baru, apa sih yang bisa di upgrade untuk melakukan suatu proses agar tidak tinggi resikonya. Itu biasanya engineering. Makanya HSE ini biasanya melekat dengan engineering. Harus kerjasama, harus diskusi. Terus setelah rekayasa engineering, kita masuk ke administrasi. Administrasi itu biasanya lebih ke tulisan. Jangan lupa menggunakan APD. Beban maksimal forklift 3 ton. Nah, itu administrasi. Kalau keempatnya ini sudah terpenuhi, seharusnya APD itu tidak dibutuhkan. Tapi kalau keempatnya tidak bisa dikendalikan, APD itu wajib dipakai. Kayak Jadi, gitu. APD ini sebenarnya paling rendah ya. Level yang paling rendah. Tapi paling sulit. Iya. Betul. Tapi ya mau nggak mau gimana lagi ya, soalnya APD ini kalau kita nggak pakai APD, kita ada kejadian accident, kita yang terluka, kita yang rugi. Kemungkinan pasti perusahaan ini tempat ini kosong, harus ada orang yang menggantikan. Pasti kan kita harus cari orang yang lain. Nggak mungkin nunggu orang ini sembuh dulu. Gitu. Butuh waktu Warning lagi. nih, warning nih. Iya. Kayak HMC minus ya. training lagi. Nah. Gitu.
Betul. Berarti sayangi kerjaanmu tapi lebih sayangilah hidupmu. Betul. Kan keluarga menunggu di rumah. Iya. Teman-teman. Iya. Gitu. Nah, ini terkait kesadaran juga ya, Mas Jenny. Biar teman-teman Kamino ini sadar terhadap pentingnya kesehatan, terutama di lingkungan kerja ini. Itu ada tips-tips nggak? Kesehatan, Tipsnya. keselamatan. Tipsnya itu sebenarnya gampang ya. Kalau memang teman-teman itu merasa lebih mempedulikan dirinya. Karena biasanya apa? Teman-teman kan tahu kalau Kamino ini rata-rata, aku berarti kan kerjanya masih muda-muda ya. Iya, Nah, betul. Mereka kalau muda-muda itu merasa aku sehat kok, darah muda. darah muda. Aku istilahnya mereka tiap hari terpapar kimia apapun itu mereka bilang aku lo nggak sakit hari ini. Iya, Iya nggak sakit. Iya. Numpuknya itu nanti waktu tua. Nah, Jadi menurutku coba ditanamkan mindset seperti itu. Mungkin kamu hari ini nggak sakit ya, mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian. Nah, kalau 5 tahun kemudian padahal kamu itu masih produktif, masih jadi tulang punggung keluarga, kan sayang kalau kamu tidak bisa produktif dan tidak bisa membantu keluarga. Nah itu, jadi sayangilah dirimu, ada keluarga di rumah yang menunggu. Jadi walaupun kalian cuan-cuan, tapi kalian harus tetap menjaga kesehatan diri kalian. ini ada satu intermezzo ya. Jadi kita kasih pertanyaan ke Jenny, mungkin salah satu apresiasi Jenny ke semua tim Kamino. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti. Oke. Nah, jadi ini ada si paling. Si paling Nah, ini. Nah, ini nih, Nah, ini yang ditunggu-tunggu si sama paling. Kamino semua ya. Kalau si paling ganteng kayaknya saya. Enggak apa-apa sih. Versi siapa dulu? Versi istri saya. Versi diri sendiri ya. Oh, Oke. Nggak mau. Ini- Aku maunya versi Bu Jenny aja. Oh iya. Jadi yang si paling satset, si paling gercep. Si menurut paling Bu Jenny. satset itu Mas Kindi. Oh, Soalnya tiap kali kerjaan sama beliaunya itu pasti cepat selesai. Nanti ditampilin Nanti lagi di tampilin sini ya. foto. Dua kali Dua kali Dua kemarin kali. Pak Gunardi Iya. juga bilang Kindi. Aku setuju kalau itu soal. Podcast selanjutnya bisa nih kita Iya. undang yang namanya Mas Kindi. Iya. Nanti kita pilih. Tampilin. Kayaknya harus tambah job ya dia ya. Mm-mm. Karena memang satset orangnya ya. Iya. Iya. Semakin satu semakin banyak jobnya. Iya. Iya. Terus yang kedua Yang paling lucu. Lucu siapa ya lucu? Tak pikir-pikir. Lucu tuh kayaknya dari timku sendiri, Excel. Iya. Excel. Tim HSE. Excel. Rose. Vokalisnya Gun N' Roses. Enggak, bukan. Bukan. Dia nggak bisa nyanyi. Dia. Oh, bukan. Excel. Soalnya kalau Excel itu dia backgroundnya bukan HSE, tapi dia bekerja jadi HSE. Jadi Nah. kalau ngomong sama dia itu harus berulang kali. Dan dia itu masih juniorku ya, umurnya di bawahku jauh. Jadi Gen Z. lucu kalau ngomong. Iya. Gen Z. Lucu. Sepertinya memang benar-benar mendalami peran sebagai ibu. Iya. Nanti ditampilin fotonya seperti apa, biar tahu mukanya. Nah, yang ketiga, yang paling baik orangnya, Yang paling baik. Baik ini Pak Budi aja. Pak Budi. Pak Budi paling baik, paling bijaksana, bisa diajak ngobrol ya walaupun ngalor ngidul lah. Iya. Tapi sebagai bapak dia top. Ini yang terakhir ini, yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman. Pasti. kami. Si paling ganteng. Paling ganteng suami saya sendiri. Loh kan bagus. Aku Itu juga udah baik. iya, udah jelas itu Pak. Pasti jawab Suami saya Dewi. nanti disensor mukanya. Di blur. Nanti di blur. Teman-teman kalau yang nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Kalau
saya ngomong yang lain, wah nanti saya pulang nggak dikasih makan ya. Ya nggak canda. Ya tapi itu paling ganteng pasti suami saya sih. Oh iya Mbak Ismi, ini kan kita ada giveaway voucher ya. Nah kebetulan voucher ini dari Azana Hotel. Wah. Nah, jadi Cocok nih, ya kan? Nah, jadi nanti itu mungkin dari teman-teman bisa komentar ya di tempat di YouTube ya, di sosmed kita atau mungkin nanti di IG dimanapun ya, kasih komentar positif buat podcast kita. Nah jadi Nanti komennya bisa atau mau ini aja, komen yang paling bagus, komen yang positif, yang lucu boleh. Nanti ada kita pilih, vouchernya kita kasih. iya Gitu nanti, kan? nanti tetap kita Lumayan loh. umumkan ya, kita umumkan juga untuk pemenang komentar terbaik ini siapa dan kita tampilkan juga ya. Nah, sip. Nah, Voucher jadi apa vouchernya ini voucher all you can eat. Mantap sekali. Ya, jadi kan nggak saat tidur ya? Enggak. Nanti Asana tolong includekan setidurnya. Iya. Nah, sepertinya seperti itu. Sekalian ada staycationnya juga. Tapi ya. Jangan lupa ini komentarnya harus yang positif ya. Iya. Jadi kan nanti mungkin komentarnya yang positif tentang gimana waktu kita kerja di Camino ini kayak gimana. Nah, sip. Nah, untuk semua karyawan Camino. Lebih tepatnya semua karyawannya Camino, silahkan komen sebanyak mungkin yang bagus-bagus, yang positif. Nanti kita kasih vouchernya untuk makan-makan di Azana. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok Azana Hotel di @azanajombang. Jangan lupa nanti tolong ditampilkan ya. Ditampilkan di sini. @azanajombang. Nah, kita lanjut lagi ke Mbak Jenny. Ini tadi kan udah bahas banyak ya, dari sekretaris sudah HSE udah, tips-tips tentang HSE juga udah. Jadi kita lanjut di luar pekerjaan aja. Nah, kita mau nanya-nanya di luar pekerjaan. Enak, biar lebih santai. Biar lebih Iya. santai. Jadi kan banyak orang nih yang mungkin pengen tahu juga ya, Camino itu perusahaan yang seperti apa sih? Nah, mungkin dari teman-teman juga banyak yang tanya lingkungan kerjanya gimana, tempat kerjanya gimana, dan terus teman-teman yang pengen join itu kita harus kemana gitu. Mungkin Oke. Kalau Camino sendiri itu kita kan basicnya plastic toys manufacturer atau perusahaan plastik mainan. Khususnya sih lebih ke anak-anak. Jadi anak-anak usia ada beberapa jenjang mulai dari 0 sampai 3 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi tergantung produknya. Itu mainan anak-anak. Terus kita lokasinya di Jombang. Nanti ditampilkan aja lokasi detailnya biar teman-teman tuh tahu. Jadi warga ataupun subscriber baru yang memang bukan karyawan Camino dan ingin melamar ataupun join bisa lihat alamatnya di sini. Nah, kalau untuk basicnya itu udah tadi plastik, mainan pabrik plastik, mainan anak-anak. Terus kalau cara join itu bisa melalui email. Emailnya saya agak lupa ya, nanti tolong ditampilkan ya. Yang jelas itu harus ditampilkan melalui emailnya ke HRD-nya langsung, atau bisa cek di Instagramnya Camino. Jadi ada karir. Biasanya tim dari sosial medianya itu pasti akan upload Camino lagi buka lowongan apa nih, lagi buka atau butuh jabatan apa. Nah biasanya langsung di situ nanti tertera, atau mungkin teman-teman juga bisa langsung membawa CV dititipkan ke security. Jadi nanti kalau memang sudah memenuhi kriteria, biasanya akan diseleksi oleh HR dan akan dapat panggilan. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal kirim CV bisa nitip ke spam atau ke email langsungnya HRD. Pernah denger Kak C? Ini kan Camino tuh lagi hits-hitsnya ya di Jombang. Iya, lagi naik daun. Pernah ini enggak denger kalau kerja di Camino harus bayar nih? Pernah denger ya, pernah. Coba diklarifikasi di sini. Pernah. Jadi kalau Camino pada dasarnya kita tidak pernah memungut biaya spesial pun untuk proses rekrutmen ya. Jadi gratis, free.
Rp0. Jadi kalau ada memang oknum-oknum yang mengaku bahwa dia ini adalah dari Kamino, kalian akan dibantu untuk proses seleksinya dengan membayar sekian ribu ataupun berapa ribu, pokoknya mengeluarkan uang, itu pasti sudah palsu. Jadi penipuan ya? Penipuan. Pasti penipuan. Jadi teman-teman jangan mau kemakan informasi seperti itu ataupun iklan seperti itu, karena kita tidak pernah memungut biaya speser pun. Dicatat ya. gratis. Jadi nanti kalau semisal ada seorang pelamar, mereka WA ya, WA juga, kamu mau masuk Kamino nggak? Kalau semisal mereka di WA suruh bayar, itu nanti ada pengaduannya nggak? Ada nomor pengaduannya. Nanti nomor pengaduan ditampilkan di sini ya. Oh, gitu. Biar HRD-nya itu tahu bahwa itu memang sudah jadi isu lama, karena aku juga banyak dengar kan orang-orang ini ceritanya mau cari kerjaan ya, tambah malah suruh bayar. Kasihan banget kan. Iya. Walaupun itu nominal kadang cuman beberapa 50.000. Malah aku waktu itu pernah dengar 500.000 nominalnya. Jangan termakan omongan seperti itu. Kita menyeleksi orang berdasarkan skill, kemampuan, dan memang kebutuhan perusahaan. Jadi kalau teman-teman ada yang disuruh bayar, jangan mau, langsung report aja ke nomor pengaduannya kami. Nah ini tips-tipsnya dari Bu Jenny ya, biar kita nggak tertipu waktu mau melamar ke Kamino. Biar nggak ya? ada isu-isu lagi, wah di Kamino bayar, apalagi bawa nama-nama yang udah kerja di Kamino. Iya. Aku nitip ini nih, si ini Iya. bayar, wah Biasanya kayak gitu. hoax ya, gratis. Hoax. Jadi tipsnya itu yang paling penting, kalian harus cek dulu Instagramnya Kamino. Karena Instagramnya Kamino ini sekarang lagi aktif. TikTok pun juga aku kemarin kelihatan. Jadi apa job vacancy atau job vacancy itu apa ya? Apa? Job vacancy itu bahasa Indonesianya apa ya? Rekrutmen. Rekrutmen pekerjaan. apa? Ya lowongan pekerjaan. Waduh ya bahasa Inggris. Lowongan pekerjaan itu apa? Ya bingung. Jadi lowongan pekerjaannya itu apa? Misal staff marketing, admin produksi. Nah, dicek aja di situ. Itu harus kirim email kemana atau langsung titipkan kemana. Nah, kalau sudah ya udah ditunggu aja. Biasanya HRD itu kan prosesnya sekitar mulai dari satu hari sampai berapa bulan? Satu hari sampai 3 bulan kalau aku nggak salah ingat. Jadi prosesnya itu kan macam-macam, karena kan kebutuhannya kita banyak, kita kan harus seleksi, terus harus tes. Jadi kalau ada aku bisa loh masuk jalur orang dalam biasanya. Nah ini Ordal. ingat ya, orang dalam tidak boleh gitu. Jadi jangan bawa-bawa, soalnya sering nih aku titipan dari Bu Jenny, aku nggak kenal sebenarnya. Nah sering itu ingat ya Kamino, tidak ada biaya sepeser pun untuk direkrut di PT Kamino. No. Basni. Nah ini kan ada Kamino Coffee. Oh iya ta. Nah ini mungkin Mbak Jenny tahu ini. Ini bisa dijelaskan Mbak Jenny. Kamino Coffee ini di-spill dikit-dikit iya, aja. spill dikit-dikit. Kalau Boleh lah. ini tuh sebenarnya bukan produksinya kita, cuman memang kayak kita akan merilis kopi, jadi ada partnernya lah istilahnya. Tapi kalau tanggal mainnya kapan nanti ditunggu aja. Keren Atau sekali. mungkin ada coffee shop juga kita rencananya. Kemungkinan ya. Wah, Kamino Coffee Shop. Kamino itu Ini yang bener-bener paling ya. gitu. Iya. Wah. Sepertinya kalian cepet-cepet deh cari info lokernya Kamino, Iya. karena gabung di Kamino itu sekeren ini ya. Nah ya, habis kerja diproduksi Wah. kopi dulu. Oke. Eh, Oke, Mbak Jenny, ada nggak ini pesan-pesan buat teman-teman Kamino yang mau ngelamar ya, atau dapat info ada lowongan kerja di Kamino, gitu. Nah, biar mereka itu sabar atau masih menunggu. Biasanya kan prosesnya kan agak panjang, rekrutmen itu. Jadi panjang karena kadang-kadang mereka terlalu butuh pekerjaan dari ngejar terus. Atau Biasanya mungkin kirim. banyak kan ya yang Ya. komen-komen juga di Instagram atau di TikTok. Aku udah ngelamar nih tapi nggak kepanggil-panggil. Aku udah kirim email nih tapi nggak ada respon. Nah, ini tipsnya dari Mbak Jenny mungkin. Nah, sebenarnya kalau itu tipsnya itu yang pertama gini, kan kalau teman-teman memang melamar di perusahaan besar,
itu ada baiknya ketika kalian ngelamar, contoh ngelamarnya di email. Nah, emailnya itu harus jelas subjeknya. Misal melamar untuk bagian apa, terus nanti di bagian emailnya itu dijelaskan. Selamat pagi HRD bla bla bla, perkenalkan nama saya ini, melamar di bagian apa. Nah, teman-teman kalau yang ngelamar itu sebenarnya nggak masalah untuk melakukan follow up. Follow up itu misalnya tanya lagi ke HRD-nya. Jadi itu biasanya HRD itu kan biasanya butuh waktu 1 sampai 1 bulan ya untuk menyeleksi sebanyak itu CV-nya. Nah, kalian kalau misalnya mau follow up misalnya di minggu kedua, menindaklanjuti email saya terkait ini, apakah ada tanggapan? Itu nggak masalah teman-teman, tanya. Yang jadi problem atau menurut saya itu lucu, ketika kan saya juga buka tuh email-email yang masuk, bro ada lowongan. Terus jadi berasa teman, kenal gitu. Terus lowongan ini masih buka G tanda tanya. Nah, kan seperti harusnya teman-teman itu juga menunjukkan profesionalitas ya. Jadi harus formal. Bestie. Iya, jangan bestie ya, karena kan kita belum kenal nih HRD-nya. Jadi harus formal, terus tanyanya pun juga formal. Dan kalau memang tips dari aku tuh jangan melamar satu orang, jangan melamar banyak lowongan. Misalnya aku ngelamar ke Kamino, aku ngelamar sekretaris, aku ngelamar marketing, aku ngelamar admin SPV. Nah itu udah pasti nggak jelas. Pasti perusahaan tuh akan tanda tanya. Spesialisasinya apa sih? Opo sih? Ya, itu Semua pasti bisa. Semua bisa kan, takut ya perusahaan gaji berapa. Bingung. Nah itu udah pasti tidak dicek. Bukan karena mereka multitasking ya, tapi bingung. Ini benar-benar bisa nggak sih? Benar-benar bisa atau benar-benar bingung? Kalau bisa semua, terus kita gaji berapa orangnya? Kan butuh untuk orang lain. Iya. Takutnya Pak, kalau semuanya bisa, terus yang lain nggak kerja dong. Nah iya. Itu bagian. Gak kebagian temennya. Jadi yang pasti bahasanya digunakan yang tertata, yang formal, yang rapi untuk melakukan atau mengirimkan biodata. Biodatanya itu harus lengkap teman-teman. Jadi backgroundnya, kadang itu anak-anak cuma kirim foto KTP, terus habis gitu pengalaman kerjanya ditulis singkat, tidak pernah bekerja, magang di sini sekian tahun, tapi tidak dijelaskan magangnya ngapain, dia ngapain di situ. Jadi kan kita mau menggali lebih dalam itu agak ragu. Gitu. Jadi yang pasti ketika kalian melamar pekerjaan harus sedetail mungkin menyampaikan ke perusahaan itu agar perusahaan itu tahu, oh kita memang lagi butuh ini nih. Nah, kapan perusahaan atau kamu itu bisa masuk ke lowongan yang lain? Maksudnya gini, misalnya kamu ngelamarnya di bagian marketing. Nah, ternyata marketing ini penuh nih. Tapi HRD-nya itu melihat, oh ternyata anak ini tuh sebenarnya marketing bisa, tapi dia juga ada pengalaman di bagian exim misalnya. Nah, nanti biasanya HRD itu akan offering atau menawarkan dari marketing ini penuh. Nah, berhubung aku melihat kamu ada pengalaman di exim juga atau ekspor import, mau nggak? Kamu tertarik nggak? Nah, biasanya itu dari HRD sendiri, bukan kita yang nentuin kita mau ini. Jangan teman-teman, pasti dianggap spam. Terus bagi teman-teman yang memang sering bertanya, udah ngedrop nggak dipanggil. Nah, aku baca di Instagram tuh kayak marah. Aku udah 5 hari nggak dipanggil. Nah, 5 hari aja udah emosi ya dia. Bahkan ada yang berapa bulan itu santai-santai aja. Sebenarnya kalau misalnya seperti itu, yang pertama job desk-nya mereka banyak ya teman-teman. Jadi menurutku teman-teman harap bersabar karena memilih dan memilah CV itu sangat krusial. Jadi nggak sembarang orang bisa langsung masuk. Karena apa? Karena HRD itu pasti baca backgroundnya dia apa, skillnya apa, nanti diinformasikan ke user atau SPV-nya. Nah terus habis itu yang bagian balas ini cuma 1 teman-teman. 3 orang, 1 sampai 3. Sedangkan yang lamar kan 2 orang. Nah, kalau 3 dibagi 1000 kan kasihan orang. 300 orang ya. Iya. Kalau Jadi misalnya yang lamar sehari itu 1000 orang. Betul. Berarti kan 1 orang handle 350 orang. Jempolnya
nanti capek. Iya, nggak Jadi, kerja dong. Cuma balas Iya, lagi. cuman buat balesin. Jadi memang harus bersabar karena semua proses rekrutmen itu memang kita semua berserah, kita sudah mengerahkan kemampuan kita, tapi balik lagi semua itu kan tergantung keberuntungan dan luck. Kalau memang kalian berjodoh pasti kalian dipanggil. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Namaste. Namaste. Lupa. Ya, nama Kak Hasan. Mana? Haus. Minum Haus. dulu, minum dulu. Oh Oh iya. Aku Haus. dari tadi nggak ditawarin minum. Oh iya, sorry. Maaf ya, dari tadi nggak ditawarin. Iya. Diminum Pak, Iya, diminum. diminum. Halal kok. Kayak kok meragukan ya? Halal kok tapi. Halal ya? Indra? Iya. Mungkin next Iya. podcast kami sudah ada brandnya Iya. lagi ya. Kita masih ada buka. Nah, ini masih ada kosong mungkin Iya. yang mau kasih sponsor Mejanya kan kering nih, teman-teman Iya. lihat mungkin ada makanan. Nah, Oh iya, mungkin yang Jadi biasanya makan angin kirim-kirim DO ke kami Boleh. mungkin bisa. Iya, Bisa lah ya, Ya, nanti kita- mengisi sedikit meja ini. lumayan promo. Tolong editor nanti ting 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 ting. Tukang editor Pak. Udah berapa jam ya ngobrol? Wah, lama ini. Lama. Udah. Kayaknya udah mulai 1 jam lebih. 1 jam lebih. sudah banyak yang kita dapat informasi dari Bu Jenny ya, mulai dari pengalamannya sekretaris, mulai HSE, pentingnya HSE di lingkungan kerja, dan juga tips-tips melamar kerja di sebuah perusahaan. Yang aman dan Betul. anti penipuan dan hoax. Kita akhiri podcast kali ini, Ya. tapi sebelum kita akhiri, saya ingatkan lagi jangan lupa follow semua akunnya Kamino, mulai dari TikTok, YouTube, dan juga Instagram di @pt-kamino Indonesia. Dan jangan lupa juga di follow ya yang Hotel Azana tadi. Nah, jangan Azana lupa. Jombang. Mungkin teman-teman mau spill ya gimana Nah, sih boleh. Azana itu. Nah, mungkin Jangan bisa lupa dilihat. komen sebanyak mungkin, semenarik mungkin, sebagus mungkin. Nanti kita kasih voucher gratis. 1 voucher untuk 2 orang. Pasangan. Pasangan. Cocok buat pasangan muda ini. Cocok nih Ya. ya. Sampai jumpa lagi di podcast Kamino selanjutnya. Podcast Kamino. Imajinasi tanpa batas, kualitas berkelas.